Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa pengertian seputaran jabatan fungsional administrator kesehatan. Mengapa saya membuat video ini atau materi ini? Karena untuk memperdalam lagi pengetahuan teman-teman mengenai jabatan fungsional administrator kesehatan. Pengertian-pengertian ini biasanya sering disebut dalam materi yang ada di jabatan fungsional administrator kesehatan ini. Sebelum kita mulai di materinya, bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung dulu channel aku dengan cara subscribe, dan jika teman-teman suka pada video ini dan bisa like, kalian juga bisa komen konten apa selanjutnya akan kita bahas. Dan teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Sesuai judul, kita akan bahas kali ini yaitu mengenai pengertian seputaran administrator kesehatan. Materi ini saya kutip dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19/MKS/SK/1/2002 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional administrator kesehatan. Pengertian yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai apa sih administrator kesehatan itu, atau singkatannya Adminkes. Administrator kesehatan atau Adminkes adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Apa sih analisis kebijakan di bidang program-program pembangunan kesehatan? Yaitu suatu proses penyusunan kebijakan, pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan adalah suatu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap upaya kesehatan dan aparatur pemerintah di bidang kesehatan, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Program pembangunan kesehatan adalah program kesehatan yang meliputi program lingkungan sehat, program perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat, program upaya kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat, program sumber daya kesehatan, program obat, makanan, dan bahan berbahaya, program kebijakan, dan manajemen pembangunan kesehatan. Selanjutnya itu kita bahas satu persatu apa sih program-program pembangunan kesehatan yang saya sebutkan tadi. Kita mulai dari program lingkungan sehat. Program lingkungan sehat adalah program peningkatan promosi higien dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, peningkatan mutu lingkungan perumahan dan pemukiman, termaksud pengungsian, peningkatan higien dan sanitasi tempat-tempat umum, termaksud kawasan bebas rokok, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, peningkatan wilayah dan kawasan sehat. Selanjutnya, program pembangunan yang kedua itu adalah program perilaku sehat. Program perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat adalah program peningkatan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat
peningkatan kepedulian terhadap proses perkembangan dini anak, peningkatan upaya anti tembakau dan nafsa, peningkatan pencegahan kecelakaan dan ruda paksa, peningkatan upaya kesehatan jiwa masyarakat, memperkuat sistem jaringan, dukungan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya setempat. Selanjutnya kita masuk pada program upaya kesehatan. Program upaya kesehatan adalah program peningkatan upaya pemberantasan penyakit menular dan imunisasi. Peningkatan upaya pemberantasan penyakit tidak menular, program peningkatan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan, program peningkatan pelayanan kesehatan penunjang, pembinaan, pengembangan pengobatan tradisional, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, peningkatan pelayanan kesehatan mantra, pengembangan surveillance epidemiologi, penanggulangan bencana, dan bantuan kemanusiaan. Program perbaikan gizi masyarakat adalah program peningkatan penyuluhan gizi masyarakat, penanggulangan gizi kurang, dan penekanan kejadian gizi buruk pada balita dan penanggulangan KEK pada wanita usia subur termaksud ibu hamil dan ibu nifas, penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium, penanggulangan anemia gizi besi, penanggulangan kekurangan vitamin A, penanggulangan kekurangan gizi mikro lainnya, penanggulangan gizi lebih, fortifikasi dan keamanan pangan, pemantapan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pengembangan dan pembinaan tenaga gizi, penelitian dan pengembangan gizi, perbaikan gizi institusi, perbaikan gizi akibat dampak sosial, pengungsian, dan bencana alam. Program sumber daya kesehatan adalah program peningkatan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pengembangan sistem pembiayaan praupaya, pengembangan sarana, prasarana, dan dukungan logistik pelayanan kesehatan. Program obat makanan dan bahan berbahaya adalah program peningkatan pengamanan bahaya, penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya, dan bahan berbahaya lain, pengamanan dan pengawasan makanan dan bahan tambahan makanan, pengawasan obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan termaksud pengawasan terhadap promosi maupun iklan, penggunaan obat rasional, penetapan obat esensial, pengembangan obat asli Indonesia, pembinaan dan pengembangan industri farmasi, peningkatan mutu, pengujian laboratorium pengawasan obat dan makanan, pengembangan standar mutu obat dan makanan, pengembangan sistem dan layanan informasi obat dan makanan. Selanjutnya kita masuk pada kerangka acuan. Kerangka acuan adalah konsep kerja yang terarah yang di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan umum, dan tujuan khusus, keadaan saat ini, metodologi, lokasi, jadwal, pelaksana atau personil, dan biaya yang disusun dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan administrator kesehatan. Mengumpulkan bahan atau literatur atau laporan adalah kegiatan pengumpulan bahan, literatur, atau laporan yang berkaitan dengan status kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, perilaku kesehatan, kesehatan lingkungan, demografi, dan sebagainya. Pengertian mengolah bahan atau literatur atau laporan adalah melakukan pengelompokan bahan atau literatur atau laporan yang berkaitan dengan status kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, perilaku kesehatan, kesehatan lingkungan, demografi, dan sebagainya.
Pengertian menyusun metode atau metodologi adalah proses penyusunan cara pelaksanaan pekerjaan dan tugas dengan seefisien-efisiennya dengan mempertimbangkan segi-segi seperti tujuan, peralatan, teknik pelaksanaan, fasilitas, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia. Selanjutnya itu pengertian menyusun deskripsi dan determinan masalah kesehatan adalah proses penyusunan konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah yang berkaitan dengan status kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, perilaku kesehatan, kesehatan lingkungan, demografi, dan sebagainya. Meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan adalah suatu prosedur untuk membuat informasi nyata mengenai keadaan masyarakat atau situasi kesehatan maupun sosial di masa depan atas dasar informasi tentang masalah kebijakan kesehatan. Peramalan ini hanya menghasilkan pertanyaan formal tentang masa depan kebijakan kesehatan dan tidak menjawab apa yang harusnya dikerjakan. Menyusun rekomendasi kebijakan kesehatan adalah proses menyediakan informasi mengenai apa yang seharusnya dikerjakan, apa kebijakan yang perlu diperbaikan, penyesuaian atau dibuat kebijakan yang baru. Mengevaluasi dan menilai hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan kesehatan adalah prosedur penyusunan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan kesehatan. Memantau pelaksanaan kebijakan adalah prosedur penyusunan informasi tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Menyusun rancangan kebijakan kesehatan adalah proses penyusunan rancangan kebijakan berdasarkan deskripsi dan determinan masalah kesehatan, hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan, dan rekomendasi kebijakan kesehatan. Mensupervisi pelaksanaan kebijakan adalah mengamati dan memberikan bimbingan pelaksanaan program di bidang pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan kesehatan adalah proses penyusunan pembagian kerja ke dalam unit-unit kerja dengan cara yang tepat mengenai wewenang dan tanggung jawabnya serta tata hubungan kerja pelaksanaan kebijakan kesehatan. Wewenang adalah hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Sedangkan tanggung jawab adalah kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya, dan berani mengambil risiko atas keputusan yang diambil maupun yang dilakukannya. Tata hubungan kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara unit-unit satu dengan unit lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan taktis operasional, dan sebagainya. Menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan kesehatan adalah proses penyusunan dokumen yang menjelaskan tentang sistem kerja pelaksanaan program kesehatan dalam rangka mencapai tujuan dan tugas pokok suatu unit organisasi kesehatan. Melaksanakan perizinan pelaksanaan program kesehatan adalah proses penilaian studi kelayakan pendirian institusi baru atau pemberi jasa untuk melaksanakan program kesehatan dan memberi pertimbangan pada hasil penilaian institusi dan pemberi jasa dalam rangka perizinan pelaksanaan
program kesehatan. Melaksanakan sertifikasi adalah menilai tenaga pelaksana pada suatu institusi kesehatan dan produk yang terkait dengan kebijakan kesehatan dengan cara menyesuaikan dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan sehingga tenaga pelaksana ataupun produk kesehatan tersebut layak untuk melaksanakan program kesehatan ataupun layak untuk mendapatkan dokumen ataupun sertifikat. Melaksanakan uji coba rancangan adalah kegiatan uji coba rancangan di lapangan agar mendapatkan masukan atau usulan dari para pelaksana kebijakan dalam rangka penyempurnaan rancangan. Mengkaji rancangan adalah kegiatan penyajian rancangan ataupun hasil uji coba rancangan di hadapan para pejabat terkait atau yang berwenang untuk menetapkan kebijakan agar mendapat masukan atau usulan penyempurnaan rancangan. Mengkaji rancangan adalah menelaah rancangan atau hasil uji coba rancangan dengan memberi masukan, perbaikan atau usulan dalam rangka penyempurnaan rancangan. Merumuskan rancangan adalah proses penyempurnaan rancangan dalam rangka persiapan penetapan rancangan. Menyusun laporan kegiatan administrasi kesehatan adalah menyusun laporan kegiatan, kebijakan, pengorganisasian, kegiatan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan akreditasi, sertifikasi, dan perizinan pelaksanaan program-program kesehatan. Data usulan penetapan angka kredit atau DUPAK adalah belangko yang berisi keterangan perorangan administrator kesehatan dan butir-butir kegiatan yang dinilai dan harus diisi oleh administrator kesehatan dalam rangka penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit atau PAK adalah belangko yang berisi keterangan perorangan administrator kesehatan dan satuan nilai dari hasil-hasil penilaian butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh administrator kesehatan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka untuk membantu penetapan angka kredit administrator kesehatan. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit seorang administrator kesehatan. Tim penilai pusat adalah tim penilai yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan Kesos untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat administrator kesehatan madya yang berada di lingkungan Departemen Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten maupun kota. Tim penilai unit Depkes adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan unit setingkat eselon 2 di tingkat Departemen Kesehatan untuk membantu pimpinan unit utama dalam menetapkan angka kredit Adminkes pertama dan muda. Tim penilai provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka menetapkan angka kredit bagi administrator kesehatan pertama dan administrator kesehatan muda yang berada di lingkungan provinsi. Tim penilai kabupaten atau kota adalah tim yang dibentuk oleh Kadinkes kabupaten atau kota untuk membantu Kadinkes kabupaten atau kota dalam menetapkan angka kredit bagi administrator kesehatan pertama dan administrator kesehatan muda yang berada di lingkungan kabupaten atau kota.
Sekretaris tim penilai adalah sekretaris yang dibentuk untuk membantu tim penilai pusat dan tim penilai unit Depkes, tim penilai provinsi, tim penilai kabupaten atau kota dalam melakukan penilaian angka kredit administrator kesehatan. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diberikan administrator kesehatan karena telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang administrasi kesehatan. Pengembangan profesi adalah kegiatan administrator kesehatan dalam rangka mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan untuk meningkatkan mutu administrator kesehatan dan profesionalisme administrator kesehatan, serta menghasilkan suatu inovasi ataupun terobosan yang bermanfaat bagi pembangunan kesehatan. Seminar dalam bidang kesehatan adalah merupakan satu metode belajar di mana para peserta dilatih saling bekerja sama dengan berpikir dan berpendapat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan pendapat bersama. Lokakarya di bidang kesehatan adalah suatu pertemuan ilmiah dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah suatu karya yang disusun oleh perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dengan menuangkan gagasan tersebut secara sistematis melalui identifikasi, deskripsi, dan analisa permasalahan, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya. Karya tulis adalah suatu karya tulis yang membahas tentang suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian, survei, evaluasi kebijakan di bidang kesehatan. Makalah berupa penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau tim yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan penelitian ilmiah tentang kesehatan. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang berdasarkan kaidah ilmu disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu kesehatan. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau merubah gagasan penulis aslinya. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialih berdasarkan bahasa ke dalam bahasa lainnya. Penulis utama adalah seseorang yang memperkarsai penulisan pemilik ide tentang hal-hal yang ditulis, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau ditanyakan secara jelas sebagai penulis utama. Sedangkan penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama, misalnya dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyempurnaan konsep atau penambahan materi dan penunjang. Membimbing administrator kesehatan adalah kegiatan yang bersifat memberikan contoh, memberikan dorongan, dan memberikan petunjuk kepada administrator kesehatan yang menduduki jabatan, pangkat atau golongan yang lebih rendah. Penghargaan adalah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik itu gubernur, bupati, wali kota, maupun organisasi ilmiah nasional, internasional yang mempunyai reputasi yang baik di kalangan masyarakat ilmiah. Organisasi profesi adalah organisasi dalam
Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang analisis kebijakan program kesehatan. Sekian dulu pembahasan kita seputar administrator kesehatan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa bermanfaat materi ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.